Halo sahabat liputan6.com, saya Rainer Raharja, founder dan eksekutif director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya hadir di sini untuk menjawab semua pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di liputan6.com. Ada banyak cara untuk mengatasi perselisihan dalam bisnis yang kita lakukan bersama dengan rekan. Pertama, bagaimana kita mengatasi kalau nanti orang ini pecah, dia akan jadi musuh kita. Ini pun udah bisa dibahas dari awal. Kita bisa patenkan konsep kita bisa patenkan brand kita bersama-sama. Seperti yang kemarin kita baru lihat, ada satu contoh kasus yang sangat menarik dari pameran mobil yang besar dua-duanya. Kenapa bisa pecah? Karena terjadi perselisihan. Dan bagaimana cara mereka menyelesaikannya? Mereka bikin event yang sama. Itu gara-gara salah satunya mematenkan duluan, yang satu nggak suka, lalu mereka pecah, kontraknya habis, nggak mau kerja sama lagi, akhirnya terjadi dua pameran mobil besar yang akhir-akhir ini sedang terjadi. Kita tahu bahwa yang namanya perselisihan di skala bisnis manapun akan ada. Tapi bagaimana kita melakukan penyelesaiannya, dan kalaupun nanti menjadi kompetitor, dia akan jadi kompetitor seperti apa? Kalau menurut saya, perselisihan dari dua acara motor show yang besar itu, menurut saya itu perselisihan yang positif. Kenapa? Karena dunia disuguhkan dengan permainan yang bagus, mereka sama-sama bikin, mereka sama-sama punya ide, mereka sama-sama menjual konsep, dan mereka sama-sama surviving, mencoba untuk bertahan dari keterpisahan mereka yang sudah terikat selama bertahun-tahun terakhir. Jadi yang namanya penyelesaian juga harus dilakukan secara profesional. Bukannya kita jadi ribut terus, dari situ kita sikut-sikutan, gontok-gontokan. Saya kasih tahu yang namanya persaingan atau perselisihan. Kalau kita melakukan persaingan dan kita jelek-jelekin produk lawan, berarti produk kita lebih jelek dari produk lawan. Karena kita nggak punya senjata untuk mengatakan bahwa produk saya lebih bagus. Pada saat kita berselisih, kalau kita selalu menjelek-jelekan lawan kita, menjelek-jelekan lawan main kita, menjelek-jelekan rival atau orang yang men-challenge kita atau tantangan di luar sana, berarti sama aja kita nggak punya peluru untuk ngomong bahwa kita lebih baik dari mereka. Coba bandingin mobil-mobil Eropa. Saya suka melakukan studi kasus kepada mereka. Antara BMW, Mercy, Audi. Mereka adalah salesman yang terpelajar. Beda dengan jual mobil Korea, jual mobil Jepang. Kalau mereka melakukan persaingan di dunia nyata, mereka nggak akan jelek-jelekin mobil lawan. Saya sengaja tanya ke salesman BMW, kenapa saya harus pilih BMW, nggak pilih Mercy? Dia nggak akan jawab, oh karena Mercy begini, jeleknya begini, kurangnya begini. Enggak. Dia akan jawab, karena BMW begini, dan ini nggak dimiliki sama Mercy. Saya tanya ke Mercy juga sama, kenapa saya harus pilih Mercy padahal lebih bagus BMW? Oh tunggu dulu Pak, Mercy punya ini yang tidak dimiliki BMW. Mereka punya senjata untuk mereka pacu bahwa kompetitor saya nggak punya senjata sebagus saya. Dalam perselisihan juga sama. Kalau kita yakin bahwa kita memang lebih hebat dari dia, dan kita yakin tanpa dia kita bisa, ngapain diributin? Segala sesuatu yang sedang diributin itu karena belum ketemu titik akhirnya, titik temunya. Dan kalau nggak ketemu titik temunya, selesai. Bisnis tetap berjalan secara profesional. Tapi kalau masih ada titik temu yang bisa kita kerjakan, kita melakukan simbiosis, kita melakukan sama-sama, lu kuat di mana, gua kuat di mana, jangan lakukan kesalahan yang sama, kita carry on, bikin bisnis kita makin gede. Kemungkinannya cuma dua itu aja.